Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, berikut ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana mempersiapkan proposal doa saat umroh dan juga tentunya nanti bisa digunakan saat berhaji. Kenapa kita perlu menyusun proposal doa umroh ini? Pertama, agar kita benar-benar meniatkan ibadah umroh yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita luangkan waktunya, yang sudah kita korbankan harta-harta kita. Ini benar-benar menjadi umroh yang mabrur dan doa-doanya yang makbul. Karena itu, mari kita selalu meniatkan bahwa umroh yang mau kita laksanakan benar-benar umroh ke Baitullah, umroh rindu Baitullah, umroh untuk bersama-sama, benar-benar untuk semata-mata meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal diterima tidaknya tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Berikutnya, kenapa kita perlu menyusun, mempersiapkan proposal doa umroh ini? Yang paling penting adalah agar kita tidak kehilangan kesempatan, tidak kehilangan momentum di tempat-tempat, di waktu-waktu yang mustajabah. Kalau di luar kota Mekah dan Madinah kita hanya punya waktu-waktu mustajabah, maka di tanah suci kota Mekah, di kota Madinah, Masya Allah, kita mempunyai banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk meraup ke mustajabahan doa di tempat-tempat yang mustajabah, tempat-tempat yang diberkahi, tempat-tempat yang apabila kita berdoa di tempat tersebut, kita akan mendapatkan insya Allah ijabah dari Allah, sebagaimana janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permohonanmu itu. Maka mari kita mempersiapkan doa terbaik di tempat-tempat terbaik, doa terindah di tempat-tempat yang mustajabah, dan doa terberkah di tempat-tempat yang penuh barokah insya Allah. Berikutnya, kenapa kita perlu mempersiapkan doa-doa atau proposal doa saat umroh? Agar kita jangan sampai kehilangan momentum dalam hidup kita. Karena bisa jadi umroh ini adalah umroh terakhir buat kita. Kita belum tentu dimudahkan pada saat yang lain. Maka saat kita melakukan, menunaikan ibadah umroh atau haji, insya Allah pada saatnya kita benar-benar menggunakan seluruh waktu, potensi, tenaga, energi untuk benar-benar mengabdi kepada Allah dan menjadikan diri kita sebagai duta, sebagai orang yang membawa pesan-pesan penting, membawa doa-doa penting, mengangkat permohonan-permohonan kepada Allah untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, agar bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka kalau orang sudah mempersiapkan doa umroh dengan doa yang sebaik-baiknya, maka dia akan menggunakan kesempatan waktunya untuk yang sangat singkat itu untuk ibadah berdoa yang tepat. Itulah kecerdasan praktis yang harus dimiliki oleh setiap jamaah, yakni
mengetahui potensinya secara tepat, kemudian berdoa pada waktu yang tepat dengan dosis yang tepat, dengan permohonan yang tepat agar meraih pengijabahan doa, agar dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dengan tentunya menjadi sebuah sumber keberkahan buat kita semuanya, insya Allah. Selanjutnya, agar kita bisa mempersiapkan doa umroh dengan sebaik-baiknya, maka kita perlu menata adab sebelum menghadap. Alias apa? Sebelum kita berdoa, kita perlu mengetahui adab-adabnya. Di antara adab doa adalah yang pertama, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita memohon kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha mengetahui, yang maha perkasa, yang maha sempurna. Maka kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita hanya meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Yang ketiga, kita bisa bertawasul dengan tawasul yang dibolehkan, di antaranya dengan memperbanyak membaca Asmaul Husna. Tawasul adalah berwasilah agar mudah doa kita dikabulkan, agar dilancarkan, agar dimudahkan. Kita bisa bertawasul dengan kita memperbanyak sedekah. Kalau di Mekah, di Madinah nggak ada kotak infak, maka kita menyiapkan uang-uang real untuk kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan, yang mereka bekerja berkhidmat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kita menyiapkan. Di saat itulah kita memperbanyak juga berdoa, memohon kepada Allah. Yang berikutnya, kita bisa saling mendoakan dengan adanya sinergi orang-orang soleh yang masih hidup untuk saling menguatkan doa kita. Maka perlu dalam berdoa ada sebuah kebersamaan, Yang berikutnya, masih termasuk adab berdoa adalah memohon kebaikan. Kita tidak diperkenankan berdoa untuk keburukan. Misalnya kita ingin kebaikan untuk bangsa Indonesia, kita memohon agar Allah memberikan kebaikan untuk negara kesatuan Republik Indonesia, agar mendapatkan pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, yang solih, yang betul-betul memahami rakyatnya, dan kemudian akan membawa kepada baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita berdoanya untuk kebaikan-kebaikan, apa yang baik untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan sosok pemimpin yang baik, yang diridhoi, yang diberkahi. Kemudian kita selalu berbaik sangka kepada Allah dalam berdoa. Apakah doa itu langsung dikabulkan? Apakah doa itu ditunda? Apakah doa itu diberikan dalam bentuk yang lain? Apakah doa itu disimpan menjadi pahala? Apakah doa itu disimpan menjadi penghapus dosa-dosa kita? Maka kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Apabila doa kita belum dikabulkan, itu bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita, tapi Allah sedang mempersiapkan agar kita punya mental. Ketika doa itu dikabulkan, kita semakin bersyukur, semakin berkah, yakni ziyadatul khair, bertambah kebaikan, dan tuzidukum lito'ah, semakin meningkat keimanan dan ketakwaan serta ketaatan. Kemudian saat berdoa kita harus benar-benar konsentrasi, fokus, karena Allah tidak menerima doa dari orang-orang yang lalai. Dan yang terakhir, yang sangat-sangat penting kita perhatikan, agar proposal doa kita dikabulkan oleh Allah, kita selalu sejak sekarang sampai akhir hayat menjaga makan, minum yang halal, berpakaian yang baik, berpenampilan yang sopan, menutup aurat, menjaga kesucian hati, menjaga kesucian lisan, menjaga kesucian mata, menjaga kesucian pendengaran. Insya Allah, kalau ini kita lakukan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, akan Allah mudahkan. Pada saatnya Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya, insya Allah.
calon jamaah haji dan umrah yang dirahmati Allah, pada saat kita berdoa, ketahuilah bahwa doa yang kita angkat ke langit, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, susunan doanya adalah seperti susunan surat Al-Fatihah. Silakan Bapak Ibu sekalian merenungkan Al-Fatihah dan arti terjemahannya, baca dengan baik dan benar, lalu kita maknai terjemahannya, karena di dalam Al-Fatihah itulah kita akan merasakan sesungguhnya kita sedang berdoa kepada Allah, karena sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, ya. Dan di dalam Al-Fatihah ada susunan kurikulum doa atau susunan bagaimana kita seharusnya berdoa, yakni adanya pengakuan akan kelemahan diri dan kekuatan Allah, kemudian adanya komitmen, totalitas, loyalitas, peneguhan keyakinan hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, dan kemudian barulah kita memohon solusi atau permohonan dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, konstruksi doa ini kalau kita pahami dengan baik dan benar, maka akan mengantarkan kita kepada doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang benar-benar beradab, benar-benar beretika, benar-benar bertata krama, karena kita sedang memohon kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita menggunakan atau memahami doa, konstruksinya, susunannya seperti dalam Al-Fatihah. Pertama, di dalam Al-Fatihah kita akan menemukan fondasi spiritual, yakni pengakuan dan keyakinan. Ketika kita berdoa, kita bangun keimanan dari dalam diri kita dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Itu sesungguhnya menggabungkan keimanan kita, keimanan kepada Allah dan hari akhir, yakni karena adanya sebuah pengakuan, kesadaran bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Yang kedua, di dalam berdoa kita meneguhkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan totalitas, loyalitas, kesetiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni setia dalam beribadah dan setia dalam meminta. Doa lil ibadah dan doa lil isti'anah, doa sebagai bentuk beribadahan kita kepada Allah dan doa sebagai bentuk permohonan kepada Allah. Dan yang kemudian yang harus kita pahami bahwa dalam kita berdoa, kita juga selalu berusaha menghidup-hidupkan Islam dalam kehidupan kita, berarti menjadikan Islam sebagai tuntunan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau kita lihat surat Al-Fatihah 1-4 itu tentang akidah, tentang keimanan. Surat Al-Fatihah ayat ke-5 itu tentang ibadah, dan surat Al-Fatihah ayat ke-6, ke-7 itu tentang sistem kehidupan, yakni hidup di bawah naungan Islam, hidup dengan tata cara yang islami, mulai dari makan, minum, berpakaian, bergaul, berinteraksi, semuanya kita usahakan sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah teladankan dalam sunnah-sunnahnya. Itulah yang nanti akan membawa perubahan dalam hidup kita, bahwa setelah kita berumroh semakin kuat hidayah, keimanan, ketakwaan, dan kemudian meningkat kesolehan kita secara spiritual maupun kesolehan secara sosial. Doa sejatinya adalah dialog seorang hamba
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba berkata, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Dan ketika seorang hamba berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, maka Allah menjawab, ayat ini antara aku dan hambaku setengah-setengah. Hambaku berhak atas apa yang ia minta. Dan ketika seorang hamba berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maka Allah menjawab, itu semua untuk hambaku dan hambaku berhak atas apa yang ia minta. Masya Allah. Maka mari saat kita berdoa, memohon kepada Allah, kita merasakan kita sedang berdialog dengan Allah, maka kita harus berdialog dengan santun, dengan beretika, dengan sangat-sangat beradab. Disitulah kita merasakan suasana kebatinan, suasana spiritual yang kuat, sehingga doa ini menjadi sebuah ibadah yang paling mulia, karena doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah, karena doa adalah ibadah, dan doa adalah ibadah itu sendiri. Bahkan doa silahul mukmin, doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Maka mari kita siapkan doa terbaik di tempat terbaik, dengan suasana hati yang terbaik, dengan permohonan terbaik, agar Allah mengabulkan kebaikan untuk kita semuanya, insya Allah. Pilar, sayap, sebab, dan waktu doa, agar doa diijabah. Doa memiliki rukun atau pilar, sayap, sebab, dan waktunya. Jika terpenuhi pilar-pilarnya atau rukun-rukunnya, maka doa itu akan kuat. Jika terpenuhi sayap-sayapnya, maka doa akan terbang ke langit. Jika terpenuhi waktu-waktunya, maka ia akan beruntung. Jika terpenuhi sebab-sebabnya, maka ia akan berhasil. Pilar-pilar doa adalah kehadiran hati, lembut, mengibah, dan khusyuk. Sayap-sayap doa adalah kejujuran, karena dengan kejujuran akan mengubah masalah sebagai masa lalu seseorang. Namun dengan kedustaan akan menjadikan masalah sebagai masa depan seseorang. Maka berdoa adalah kita sejujur-jujurnya, sebersih, sejernih hati kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ada waktu-waktu yang mustajabah, dan inilah yang harus kita temukan. Waktu-waktu doa adalah waktu sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah, karena di dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Nah, keberkahan itulah adalah istijabahnya doa. Kemudian doa ada sebab-sebab agar diijabah. Sebab-sebab doa itu adalah sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak doa, iringi dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Selanjutnya,
mari kita temukan waktu-waktu mustajabah. Yang pertama, ketika minum air zam-zam disertai niat yang tulus ikhlas meraih Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Amin ya rabbal alamin. Di antara tempat-tempat yang mustajabah adalah berdoa di dalam Ka'bah. Karena waktunya sangat singkat, maka kita harus gunakan sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya permohonan. Yang kedua, berdoa di dalam Hijri Ismail. Dan di dalam Hijri Ismail sama dengan berada di dalam Baitullah, karena Hijri Ismail bagian dari Baitullah. Kemudian berdoa di Bukit Sofa, berdoa di Bukit Marwa, berdoa ketika di Masy'aril Haram, yakni di Muzdalifah, khususnya bagi para jamaah haji, berdoa di Arafah ketika orang sedang dalam keadaan wukuf di Arafah, itu doa yang sangat-sangat mustajabah. Kemudian berdoa di Raudhah, karena disitulah merupakan jannah-jannah, surga-surga, taman-taman surga di dunia yang akan menjadi taman surga di akhirat. Maka perbanyaklah doa di sana karena waktunya sangat singkat. Maka sekali lagi kita harus mempersiapkan catatan rencana yang tepat agar doa kita tepat sasaran. Nah, itulah saudaraku sekalian, kita mempersiapkan proposal doa terbaik dengan mempersiapkan suasana batin yang terbaik, dengan fisik yang terbaik, dengan kondisi kesehatan yang terbaik, dengan makanan minuman yang halal, dengan lisan yang selalu berzikir, dengan mata yang selalu mentadaburi ayat-ayat Allah, dengan telinga yang selalu mendengarkan firman-firman Allah, dan dengan seluruh hati yang hadir untuk selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti dimudahkan untuk dikabulkan doa-doa kita oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.